Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian peserta apa yang saya hormati, hari ini adalah hari pertama di tahun 2022 kita masuk kerja. Dan sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Ibu Bupati, bahwa mulai tahun ini, mulai 3 Januari, setiap Senin kita harus melaksanakan apel upacara bendera. Mang Uday Channel. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 3 Januari 2002, ya, dimana Pemkab telah menetapkan kembali aturan apel pagi buat seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lebak. Nah, setelah 1 tahun 8 bulan tanpa ada apel, maka mulai pekan ini, hari ini apel diberlakukan kembali. Dan tadi saya lihat banyak banget seluruh ASN mengikuti apel yang pertama kalinya di masa pandemi corona ini. Nah, namun demikian apel tersebut berlaku bagi mereka yang yang piket atau yang bekerja di kantor. Kan ada sistem WFO ya. Nah, untuk yang WFO berarti wajib apel, dan ini setiap hari ya, tidak hanya hari Senin. Bahkan tadi juga Pak Sekda sebagai pembina upacara mengingatkan kepada para seluruh ASN yang WFO untuk wajib apel, dan apabila tidak apel tentu ada sanksi administrasi. Oke guys, untuk lebih jelasnya ayo kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, sekarang apel pagi seperti biasa dimulai. Ini aturan baru setelah pandemi corona sudah mulai menurun guys. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak bertindak selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Para kepala dinas dan para kabag serta kabid di OPD-OPD terdekat di lingkungan Pemkab Lebak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara bendera merah putih di Lingkungan Desa Lebak, Senin 5 Januari 2022, siap laksanakan. Lanjutkan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan baca prasetya Kor Pegawai Republik Indonesia. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanah Pembina Upacara. Untuk amanat, pimpinan kebal. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman.
Bapak Ibu sekalian peserta apel yang saya hormati, hari ini adalah hari pertama di tahun 2022 kita masuk kerja. Dan sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Ibu Bupati, bahwa mulai tahun ini, mulai 3 Januari, setiap Senin kita harus melaksanakan apel upacara bendera yang diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati, baik yang sedang WFO maupun yang sedang WFH. Jadi tidak hanya tiap hari Senin kita apel, tapi tiap hari. Apel pagi kita mulai. Nanti silahkan kepala bagian organisasi untuk mengatur jadwal siapa pembina apel, siapa pemimpin apel. Ya. Karena apa? Kita sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan tidak melaksanakan apel pagi. Nah, baru kali ini kita apel pagi setelah 1 tahun 8 bulan. Setelah April 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 kemarin. Tadi jam 7.15 semua sudah datang siap dengan semangat baru menyongsong tahun baru 2022 ini dengan semangat baru, dan insya Allah semua akan berkinerja yang lebih baik untuk Kabupaten Lebak. Kemana untuk perbaikan di tahun 2022. Ibu Bupati sering menyampaikan perbaikan harus dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri, baru teman kita, tetangga kita, keluarga kita, dan kalau semua melakukan perbaikan, semua berubah menjadi baik, insya Allah seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Lebak. Mari kita mulai dari kita, mulai hari ini. Nanti saya minta secara berjenjang pimpinan unit kerja untuk menegakkan atau meningkatkan disiplin karyawan. Ini saya lihat 50% menggunakan pakaian tidak disiplin. Papan saya juga kalau sekarang karyawan saya sudah terus karena terlalu banyak pegawai kita, karena dia pakai pakaian sama, kita tidak tahu siapa sebenarnya berapa sih ada bapak-bapak. Yang laki-laki yang juga merokok, nggak boleh rokok sehari pun itu kopi dengan bapak-bapak. Kalau enggak, mungkin ada anaknya, kepala dinasnya. Ya. Saya tidak mau, pokoknya saya kasih waktu minggu ini semua menggunakan pakaian dengan lebih lengkap. Banyak yang sempit dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita tidak mulai segera apel mulai hari ini, saya khawatir takut-takut mau ke kantor pun harus pakai Google Map nanti, lupa ke kantornya di mana. Ya. Tuh, yang pertama itu. Yang kedua, Ibu selalu mengamanatkan jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan kita yang buruk selalu menumpuk pekerjaan di akhir, yang bertugas sebagai bendahara, sebagai PPTK, sebagai PPK, selalu administrasi itu diselesaikan di akhir, SPJ di akhir. Itu hal yang tidak baik. Akhirnya apa? Membebani pekerjaan numpuk, ketelitian kurang, waktu sempit, akhirnya kerjaan jadi tidak berkualitas. Ya. Mulai dari hal-hal kecil, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian peserta apel, kita ini sebagai ASN, ya nanti mungkin ada yang PNS, ada yang CPNS, ada yang P3K. Kita semua bekerja diatur oleh aturan perundang-undangan. Ya, kita harus bekerja pada track rel yang sudah diatur di peraturan perundang-undangan. Nah, kita tidak mungkin bisa tahu kita bekerja sesuai aturan atau tidak kalau kita tidak pernah membaca aturan perundang-undangan itu sendiri. Ya. Jadi
Saya minta mulai sekarang terkait dengan aturan, baca semuanya, termasuk aturan yang berkaitan dengan nasib diri kita sendiri. Apa itu? Undang-undang tentang ASN, peraturan pemerintah tentang ASN, tentang manajemen ASN, tentang pola karir dan sebagainya. Silakan dibaca. Biar kita tahu hak kewajiban kita sebagai ASN itu seperti apa. Kemenpan RT. Nah, ini ada sesuatu yang baru yang harus teman-teman semua yang kemarin dilantik pahami. Kenapa sih pemerintah memperbanyak pejabat fungsional? Tidak mungkin satu kebijakan dibuat hanya sesaat. Hanya kalau kata orang sini berubah casing dari struktural ke fungsional. Dari baju coklat ke baju putih, misalkan seperti itu, isinya sama-sama aja. Bukan seperti itu. Kalau Bapak dan Ibu sudah masuk ke fungsional, itu bekerja akan lebih fokus. Ya. Karena apa? Yang mungkin belum kita pahami bersama, karena kita selama ini struktural semua ya, terkait dengan kenaikan pangkat saja. Saya perlu sampaikan di sini. Kalau kita struktural, yang males, yang goblok, yang bodoh, yang pinter, 4 tahun naik dari 2A ke 2B, 2B ke 2C. Tapi kalau sudah jabatan fungsional, ada angka-angka kredit yang harus Bapak Ibu diterima saat Bapak Ibu sekalian. Oke guys, itu aja informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan jabatan, tunjangan kinerja akan disesuaikan. Kenaikan pangkat nanti Bapak ada namanya tim PAH, tim penilaian aktivis, itu yang menilai Bapak Ibu sekalian memenuhi syaratnya untuk naik pangkat. Yang kinerjanya bagus, yang kerjanya semua tercapai angka kredit bisa 2 tahun, 3 tahun naik. Yang enggak, yang diurus 5 tahun, 6 tahun.